Jadi tarawih itu asalnya bukan nama salatnya. Ya, tarawih itu sifatnya. Jadi kalau teman-teman misalnya ingin menunaikan salat tarawih, maka contoh nabinya dipopulerkan oleh ulama. Tarawih, tarawih, tarawih. Apa artinya? Artinya kerjakan dengan tenang. Jangan buru-buru. Ini baru takbir sudah salam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Assalamualaikum, assalamualaikum. Di mana tarawihnya? Jadi kalau ada seseorang bangun di malam hari kemudian menunaikan sholat, tidak ada getaran pada jiwanya, ini menunjukkan bukan tarawih yang dia tunaikan. Kata Nabi, ada orang hanya sekedar bangun malamnya saja, rubba qaimin laisa lahu min qiyamihi illa sahar. Tidak sedikit orang menunaikan bangun sholat di malam Ramadan tapi tidak dapat apapun dalam sholatnya kecuali begadang capek saja, hanya berdiri, takbir, ruku, sujud, selesai, dan tidak mendapatkan apapun dalam sholatnya. Ramadan adalah bulan untuk kita panen, beramal baik sebanyak-banyaknya. Kemudian Anda tidak melakukan sholat tarawih, maka Anda sangat rugi dan rugi dan rugi. Cuma kalau ada orang berpuasa di siang hari bulan Ramadan tidak tarawih, tidak mengurangi pahala puasanya. Puasanya tetap sah, cuman dia kehilangan pahala tarawih. Puasanya tetap sah, cuman himbauan kami jangan dong. Masa Ramadan tidak sholat tarawih? Lakukan tarawih semampu Anda. Bahkan para kekasih Allah di bulan Ramadan melakukan sholat bukan sekedar tarawih yang selama ini dilakukan berjamaah di masjid, tapi dia bisa memperbanyak sholat sebanyak-banyaknya dan baca Al-Quran. Baik, kalau ada orang yang seperti itu, tetap puasanya sah. Dan lebih baik itu daripada perbandingannya apa? Ada orang tidak puasa tapi tarawih, ya masih lumayan. Yang nggak benar sudah nggak tarawih, nggak puasa. Tapi kalau masih dia berpuasa lalu tidak tarawih, tidak dosa. Tapi kalau dia tarawih tidak puasa, dosa tidak puasanya. Apakah memang diharuskan setiap kali sholat isya, setelah sholat isya diselingi dulu ceramah sebelum melaksanakan sholat tarawih? Tentu saja tidak harus. Tidak harus itu. Tapi apakah boleh? Ulama membolehkan. Kenapa? Karena itu ilmu, majelis ilmu. Majelis ilmu ini tidak kenal waktu. Habis sholat, ada yang mau kultum tiba-tiba. Cuma biasanya waktu ditanyakan kepada sebagian ulama dan dijelaskan kalau ini memang dikerjakan karena kesempatan momen orang pada ngumpul, maka dibukalah majelis ilmu itu. Nah itu insya Allah tidak masalah. Asal memang bukan diyakini ini rangkaian dari sholat tarawih, itu yang tidak boleh. Jangan diyakini itu sebuah rangkaian. Artinya ada ceramah, nggak ada ceramah, nggak ada masalah, tarawih tetap berjalan. Itu boleh. Masuk Umar bin Khattab, Abu Bakar Siddiq, diangkatlah imam tarawih namanya Ubay bin Ka'ab, bacoannya dipendekkan menjadi 1 juz, rakaatnya ditambah menjadi 20, tambah witir 3, 23. Pada masa Umar bin Abdul Aziz ditambah lagi tarawih tadi menjadi 36 rakaat, tambah witir 3 menjadi 39. Kesimpulannya kata Syekh Atiyah Sokor, ulama dari Al-Azhar Mesir, kalau ayatnya panjang, rakaatnya ketek. Kalau ayatnya pendek, rakaatnya banyak. Ambil ulang sekali lagi. Kalau ayatnya panjang, rakaatnya ketek. Kalau ayatnya pendek, rakaatnya banyak. Masyarakat awak cerdas dikombinasikan. Rakaatnya ketek, ayatnya pendek. Orang yang mengerjakan tarawih dengan benar dan dia memohon ampunan kepada Allah di sela-sela dia sholat itu, jeda dia selesai, dia minta ampun, itu berpotensi digugurkan semua kesalahannya tanpa kecuali. Dan itu doanya langsung ditalkinkan, diijazahkan oleh Nabi di lisan Sayyidah Aisyah. Hadis sahih radhiyallahu ta'ala anha. Perhatikan baik-baik ya. Nanti saya turunkan tentang cara tarawihnya. Perhatikan kalimat doanya, Anda boleh ikuti. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Itu doa yang langsung diajarkan di lisan Nabi kepada Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala. Dan kalau bisa dilakukan dengan benar, dengan makna tarawih, itu seketika diampuni semua dosa yang pernah dikerjakan sampai malam itu. Yang 20 rakaat merendahkan yang 8, Anda sombong. Merendahkan itu bukan ibadah. Sombong itu maksiat. Kalau Anda ketemu orang sholat 8 rakaat, jangan rendahkan. Anda bersyukur, alhamdulillah dia bisa sholat 8 rakaat. Anda doakan semoga besok 20 itu. Biar semangat, semoga kuat, semangat itu. Dicaci Allah. Ini pendidikan dari siapa itu? Sebaliknya 8 mengatakan 20 bid'ah. Wah, ini kacau lagi. Rasulullah tidak pernah lebih dari 11. Awas kamu lebih dari 11. Kata Siti Aisyah kan sudah jelas, kata Siti Aisyah.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 11 di bulan Ramadan maupun di luar Ramadan, tak boleh lebih dari 11. Tapi kenapa Imam Syafi'i, Imam Maliki, bahkan hampir disepakati oleh 4 mazhab, boleh jumlah tarawih bebas 21, 23, 37, 40 lebih, bebas jumlah tarawih. Tapi yang dekat dengan sunnah 11, lebihnya mustahab, boleh. Dah mau tarawih sama sekali, dah apa-apa. Jadi kan sunnah, yang melakukan dapat pahala, yang tidak melakukan tidak dapat. Zaman Nabi 30 malam sholat tarawih beramai-ramai. Nabi hanya pernah melaksanakan beramai-ramai 3 malam. 2 malam, 1 malam pertama Nabi sholat, sahabat ikut. Malam kedua Nabi sholat, sahabat mulai ramai. Malam ketiga Nabi tidak keluar. Nabi sholat di kamarnya. Besok pagi sahabat mengatakan, kenapa tidak ada tadi malam sholat tarawih lagi ya Rasulullah? Kata Nabi, khasyitu an tufrada alaikum. Aku khawatir kalau kita laksanakan tiap malam beramai-ramai, nanti diwajibkan bagi kamu, kamu tidak sanggup. Jadi tidak keluarnya Nabi itu adalah rahmat untuk meringankan bagi kita. Tapi ke zaman Umar sudah meluas, Islam sudah ke Persia, menyebar. Ketahanannya berbeda. Karena kasusnya makin meningkat ketika imam salah, makin hilang jamaah. Kan? Maka Umar dengan kejeniusannya melihat peluang di satu hadis yang diriwayatkan oleh anaknya sendiri. Itu ada di hadis Muslim nomor hadis 749 dari Ibnu Umar. Salatul laili mathna mathna wa idza khasyiya ahadakumul fajra falyutir rakatan wahidah. Salat malam itu yang penting kata Nabi, tunaikan 2 rakaat supaya nyaman, tenang, enggak ada batas. Kalau khawatir fajar tiba, segera tutup 1 rakaat. Jadi enggak ada batas asalnya. Tarawih itu. Silakan mau 40, mau 39 dengan witir, ya silahkan. Umar jenius. Gimana caranya? Berdirinya enggak terlampau lelah, tapi bacaannya kualitasnya mendekati kualitas Nabi. Akhirnya oleh beliau, yang tadi 11 ini, yang setiap 1 rakaatnya itu lumayan, 5 juz dibagi 2. Supaya ini dipecah 2, 1 pecah 2. Yang 5 dibagi 2, 2,5, 2,5. Itu kan? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun lakum dinukum. Allahu akbar. Sami Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar. Sami Allah. Iya. Assalamualaikum. Salawai. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Beres tarawih aki-aki arutah. Abah kunaon bah aing mabok Fatihah goblok. Mabok Fatihah gancang teuing. Heuh dinya kelancang keng goblok imam setan. Aing ruku sia sujud. Aing sujud sia beres nyeri awak aing udag-udag sia tuh. Gancang teuing ul. Lila teuing ge ulah sabab tarawih mah rakaatna log. Balan we bijaksana. Mamung urang teh teu sarua. Aki-aki tong diajak gancang. Wah kuat udagna. Lila teuing ge geus teu kuateun bisi rematik karasa manten. Tuh KPU kepala penuh uban. Ya manusia